Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada pagi hari Senin, pagi hari tanggal 17 Maret 2025. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah berada di tanggal 17 Maret. 2 minggu lagi hari Senin adalah Senin yang terakhir di bulan Maret. Nanti sudah ingat baik-baik kata-kata saya ya. 2 minggu lagi, tanggal 24, tanggal 31 Maret adalah hari yang terakhir. Tanggal yang terakhir di bulan Maret 2025. Saat ini tanggal 17. Nanti kalau pada waktu tanggal 31 Maret, saya akan katakan 2 minggu yang lalu, saya katakan bahwa saat ini ada di tanggal 31 Maret. Jadi waktu begitu cepat. Dengan tujuan supaya Bapak Ibu ingat, eling, sadar. Waktu berjalan terus. Kalau kita bisa dipelihara sama Tuhan, ingat. Itu karena anugerah Tuhan. Eling bahwa itu karena kasih setia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ini penting. Penyertaan Tuhan penting dalam setiap hidup kita. Tuhan kan menyertai apabila hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti Yusuf disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kalau Bapak baca dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Karena hidup Yusuf berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari, biar hari hari kita dibentuk sama Tuhan. Supaya kita berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kita makin dewasa. Orang yang makin dewasa tidak egois. Orang yang dewasa mengerti akan rencana Tuhan. Orang yang dewasa dia setia dan taat. Mentaati menuruti segala apa maunya perintahnya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya. Memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersamamu Tuhan Yesus, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, terima kasih Tuhan. Memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 1 demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya.
Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku Tuhan Yesus. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Biar kita mau taat setia kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Pada hari ini, hari Senin 17 Maret 2025, mari kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau baca 2 Raja Suara 17 ayat 24 sampai 41. Di situ dikatakan melakukannya dengan setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau bersama dengan Yesus, perkara besar terjadi asal kita mau setia dan taat. Ya, kata firman Tuhan tadi, Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya kalau saudara baca. Bahkan di ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini Senin tanggal 17 Maret 2025. Mari kita lakukan dengan setia, kata firman Tuhan. Mari kita menjadi murid-murid yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia. Bukan setia kepada dosa, tapi setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kita didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari supaya kita baca selesai 2 Raja pasal 17. Supaya besok pagi kita baca 2 Raja pasal 18. Kita lakukan setia. Saya lakukan setia sudah. Ini berlangsung sudah 4 tahun lebih. Ya, dari sejak 1 Januari 2021. Selalu saya sebut. Supaya dengan selalu sebut ini, supaya selalu saya ingat cintanya Tuhan. Saya tidak mau berubah. Saya mau setia sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus setia. Terbukti nyata Bapak Ibu tiap hari, tiap pagi. Selalu lihat sinar matahari. Selalu dipelihara sama Tuhan. Nafas saudara Bapak Ibu sehat. Saya selalu sehat. Tidak pernah sakit saya. Kenapa? Yesus tidak pernah memberikan kita sakit penyakit. Sakit penyakit itu karena ada dosa. Karena kesalahan kita sendiri, tapi juga akan nyata kemuliaan Tuhan. Ya, baca Yohanes 11 ayat 40. Asal kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa.
Seperti Lazarus waktu mati, itu bukan Lazarus karena dosa, tapi karena akan dinyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh Yesus, jangan main-main dengan dosa lagi. Stop. Mari kita mau main-main dengan firman Tuhan. Ya, itu maksud main-main, hidup setia, selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya selalu kalau ketemu dengan seorang, selalu saya ngomong firman, memberikan ayat-ayat firman Tuhan, ya, supaya demikian kita selalu berdialog dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya mau baca 2 Raja 17 ayat 24, demikian firman Tuhan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota. Coba nih, tadinya kota Samaria ibu kota Israel bagian utara, saudara. Tapi saat ini Raja Asyur mengusir orang Israel, ditawan, dibawa keluar, yang kemarin saya bacakan ini, ke dalam pembuangan saudara Israel, diganti dan orang-orang yang di luar Tuhan. Coba nih, ini semua atas izin Tuhan. Kenapa suka Tuhan izinkan? Kan manusia yang salah, saudara. Manusia jahat, ya, termasuk diri kita. Kalau kita selama hidup di dunia nggak beres, Tuhan bisa alihkan, saudara, ke tempat yang lain, dunia yang gelap, saudara. Ya, oleh itu mari, selama kita hidup di dunia ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 tadi, mari kita dengan setia dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan sampai nyakiti hati Tuhan, tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Lihat ini, Raja Asyur ganti orang Israel ada di Samaria, diganti dan orang-orang tadi. Ayat 25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Coba itu Tuhan marah loh, saudara. Dua hal penting. Satu, yang pertama, bangsa tidak taat kepada Tuhan, sehingga atas izin Tuhan Samaria diduduki oleh mereka. Kedua, bukti nyata kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan bisa kirim singa-singa membunuh mereka yang tinggal di Samaria. Lihat ini. Ayat 26, lalu berkata orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan, dan yang Tuanku suruh diam di kota Samaria, tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, seperti dilepaskan nyala singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri. Memang saya sudah katakan tadi, ya, bangsa Israel tidak mengenal Tuhan, jahat, padahal sebetulnya Tuhan banyak menolong, karena dia menyembah patung-patung, akhirnya diangkut kalau Raja Asyur, sehingga dibuang saudara keluar. Diisi dengan orang-orang juga yang tidak tahu akan Tuhan di Samaria, tapi Tuhan marah, dikirim singa-singa memakan sehingga mereka banyak mati karena mereka tidak takut akan Tuhan. Ini bukti. Di sini kita bisa belajar, intinya hidup ini mari kita takut sama Tuhan. Berarti kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, justru makin hancur, sadar, jangan-jangan kita ada dosa di depan Tuhan, ada salah di depan Tuhan. Seperti dalam ini peristiwa ini, kalau tidak takut akan Tuhan, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan bisa kirim singa-singa, Tuhan bisa menciptakan segala-galanya, ya, diizinkan sama Tuhan ada iblis-iblis masuk, karena si pencoba iblis seperti singa yang mengamuk mencari siapa yang bisa ditelan. Jangan ada celah. Tutup seluruh hidup kita dengan firman Allah, supaya kehidupan kita dipagari dengan pagar ilahi, saudara. Ya, ayat 27, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah mereka ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana, mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Jadi Raja Asyur lihat, ini harus bertobat nih. Dikirim hamba Tuhan, minta. Imam-imam kan sudah dibuang keluar, soal imam Israel maksud saya ini. Tapi mereka Raja Asyur minta supaya imam dari Israel itu disuruh untuk mendidik, disuruh hamba Tuhan untuk menyuruh mereka takut akan Tuhan. Ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dari diam di Betel, mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Diutus ada hamba Tuhan imam kepada mereka yang tinggal di Samaria supaya beribadah takut akan Tuhan. Maka penting dalam pujian ini bersama dengan Tuhan di setiap musim hidupku. Tak biarkan Yesus kita sendiri ada kekuatan di jiwa kita bersama dengan Tuhan. Ya,
Oleh itu kalau bersama dengan Tuhan perkara besar terjadi. Ayat 29, tapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkan di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang Samaria. Di setiap bangsa bertindak demikian di kota yang mereka diami. Coba nih bukti mereka ini, lihat ada sudah Allah sendiri di bukit-bukit yang ada di Samaria. Berarti orang Israel tadinya yang tinggal di Samaria banyak yang menyakiti hati Tuhan, sehingga semua masalah bisa terjadi karena mereka tidak takut akan Tuhan. Maka puji Tuhan, dengan demikian kita baca Alkitab, makin mengerti akan bagaimana kita harus bertindak supaya kita tidak salah langkah. Ayat 30, orang-orang Babil membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kutam membuat patung Nergal, ya, orang-orang Hamat membuat patung. Coba masing-masing membuat patung sendiri. Jahat semua di depan Tuhan, Saudara. Ayat 31, dan orang Awal membuat patung Nimhas dan Tartak, orang Safai membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Abimelek, Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sewam. Coba kacau balau, Saudara. Pokoknya orang kalau di luar Tuhan hidupnya pasti kacau balau. Hidupnya bisa beres kalau landaskan Tuhan. Karena sumber kebenaran itu hanya satu, standar yang sempurna dari Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada standar kebenaran sempurna. Karpe Dewi, masing-masing punya patung. Lihat ini, masing-masing punya kebenaran sendiri. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan, mengangkut dari kalangan mereka imam untuk bukit pengorbanan. Maka orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah. Mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antara mereka diangkut tertawan. Mereka berdoa dengan tradisi mereka sendiri-sendiri, Saudara. Kacau balau, Saudara. Sampai pada hari mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu, berbuat masing-masing sesuai dengan adat masing-masing. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan, tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah dilakukan Tuhan kepada anak Yakub yang telah dinamai Israel. Coba, anak Yakub disebut Israel. Jadi mereka tidak takut kepada Tuhan. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, jangan berbakti kepada lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, dan jangan mempersembahkan korban kepadanya. Itu maunya Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari, jangan pernah menyembah kepada yang lain, Saudara. Sembahlah kepada Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Maka sebagai hamba Tuhan, saya dengan tegas saya berikan firman Tuhan pagi malam, yaitu supaya kita punya standar kebenaran firman Tuhan. Hiduplah makin dewasa. Tadi malam saya katakan, kedewasaan penuh di dalam Tuhan, yaitu kalau kita penuh dengan firman Tuhan. Ayat 36, tapi Tuhan yang menuntun kamu tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Seperti saya disertai Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Dari hari penuh tantangan ada penyertaan Tuhan. Oleh itu mari kita menyembah kepada Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Tapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang ditulisnya bagimu dengan melakukan yang setia. Dengan setia, jangan kamu berbakti kepada Allah. Amin. Mari kita berbakti kepada Tuhan dengan setia. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Jangan berbakti kepada Allah. Amin. Mari. Firman Tuhan mengajar kita hanya kepada Tuhan kita menyembah pagi ini, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti. Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dulu. Ayat 41 yang terakhir. Demikian bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Mari, sampai hari ini banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau setia, kita mau taat, menyembah kepada Tuhan. Biar pagi ini sebelum Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, berusaha, bisnis, pelayanan, apa yang kita kerjakan, mari kita berdoa. Kita minta sama Tuhan, hanya kepada Engkau kami beribadah kepada Tuhan. Hanya kepada Engkau kami yang menyembah. Hanya kepada Engkau Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Aku mau taat, aku mau setia. Tuhan memberkati kita semua. Bersamamu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Haleluya. Perkenananmu ya. Haleluya. Teguhkan
hatiku. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, Dia yang bertindak. Tuhan akan memberi pertolongan buat setiap kita. Asal kita hanya menyembah Tuhan, kita mau setia, kita mau taat hanya kepada perintah Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersamamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Tuhan. Kita mau setia lakukan perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hati kita loh Bapak Ibu. Tuhan lihat apa yang sedang kita kerjakan, Dia tahu persis. Dan biarkan waktu-waktu kita jalani adalah waktu bersama dengan Tuhan, kairosnya Tuhan, sehingga kita melangkah menyenangkan hati Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan dengan setia, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.